Ah, baru nun Ibu. Iya, baca dulu ya. Al-Baqarah ayat 14. Iya, Bu. Ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا خلوا إلى سياتينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. صدق الله العظيم. Ya, baik. Ya Bu. Nulis lagi ya, Bu ya. Nulis apa ya? Oh iya Bu. Ambil Hmm. dulu si pedulnya ya Bu. An-Nasr lah ya. Iya An-Nasr. An-Nasr ya Bu. Iya Bu. Idza jaa Iya nasrullah. Bu. Udah Bu. Iya, Nasr. Iya Bu. Hmm. Ya, baik. Iya Bu. Ya. Selanjutnya, Bu Almira kita persilakan. Iya Bu. Assalamualaikum Ibu Siti Salohor. Waalaikumsalam Ibu. Semangat Bu. Alhamdulillah semangat Bu. Ya, semangat ya Bu ya. Alhamdulillah Bu ya Bu. Untuk apa? Untuk perjuangannya meraih apa ini? Meraih ijazah keprofesian ya. Iya Bu. Oke Bu ya, coba ditampilkan proposal PTK-nya Ibu. Proposal PTK. Hmm. Oh ini Bu. Ya. Halo Pak. Coba dibuat ke tengah Bu, nggak nampak. Kayak mana Bu? Dibuat ke tengah nggak nampak. Oh, oh enggak bisa Bu. Ibu ini Ibu silang dulu yang ini, yang bookmarks itu disilang Bu, Nah, dihilangkan. ah, Yang ada bookmarksnya itu Bu, yang di Ini samping. samping kanan, satu samping kiri. Tuh. Max. Ibu silang itu, Bu silang. Hmm, samping kanan. Yang ada tulisan yang sedikit itu, Bu. Itu Yang silang ada dulu. tulisannya untuk meningkatkan hasil belajar siswa, ada Bu. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Di samping loh Bu. Oh, oh iya iya Bu. Ah, Nah, Ibu silang itu. oh iya iya iya, udah Bu udah. Oke. Kenapa ke pinggir deh ya, nggak ke tengah. Iya Bu, penerapan Oke, model baiklah Bu. pembelajaran. Oke, baik. Nah, judul PTK-nya apa Ibu? Penerapan model pembelajaran comparative learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok materi senangnya belajar Surah An-Nasr mata pelajaran PAI kelas 3 SD Negeri 404 Bronjong, Bu. Ya, baik. Di sini Ibu menggunakan model cooperative learning ya. Ya, Bu. Nah, pembelajarannya jangan ditulis lagi, Bu. Model pembelajarannya harusnya dihapus itu. Model cooperative learning karena learning itu pembelajaran. Oh, ya, Bu. Hmm, meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, di sini Ibu mengambil materi senangnya belajar surah An-Nasr ya. Ya, Bu. Surah An-Nasr. Nah, cobalah saya minta penjelasan dari Ibu
Kenapa lah Ibu menggunakan model cooperative learning ini? Ada apa dengan materi pada surah An-Nasr ini? Karena menurut pengamatan saya, Bu, di kelas 3 SD negeri, di kelas 3 SD negeri 404 Bronjong ini, Bu, oh, anak siswanya ada 19 orang. Hanya Hmm? 5 orang yang apa ada mampu kriteria ketuntasan minimalnya KKM-nya. Dan yang 14 orang lagi tidak apa sudah ya belum memenuhi KKM, Bu. Makanya saya tertarik dengan judul ini, Bu. Membuat judul seperti ini, Bu, dengan penerapan model pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok materi senangnya belajar Surah An-Nasr pada mata pelajaran PA, Ibu. Ya, di surah An-Nasr itu apa rupanya Bu yang dibahas? Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bismi rabbikal ladzi fasabbih bihamdi rabbikal Nah, udah salah Bu. astaghfirullah. Di situ adalah surah An-Nasr ini adalah Bu pertolongan, di Hmm. mana di sini pertolongan anak-anak sangat sulit, Bu, membaca, menulis, menghafal surah An-Nasr ini, Bu. Makanya di sini, Bu, saya tertarik dengan judul ini, Bu. Oh, saya ungkapkan jadi judul ini, Bu. Kenapa anak-anak susah menghafal surah An-Nasr ini Bu? Karena di kurang minatnya, Bu, belajar apa Al-Quran, Bu, di apa ini di kelas 3 ini, Bu. Ya tentunya kan tidak tidak hanya surah An-Nasr yang mereka tidak minat kan. Mungkin ada apa namanya? Ada surah-surah lain gitu. Jadi kenapa Ibu memilih surah An-Nasr gitu? Karena sudah termasuk juga, Bu, mata pelajaran PAI dalam kelas 3, Bu. Karena itu Oke. makanya, ya, Bu. Nah, kemudian di dalam model cooperative learning ini, cobalah Ibu jelaskan ke saya, model ini seperti apa, Bu? Ciri dari model ini dan bagaimana langkah-langkah pembelajarannya? Oh, berkelompok, Ibu. Komparatif learning ini, Bu, diapakan kelompok orang itu, Bu, dikasih tugas berkelompok 4 orang sekelompok, Bu. Hmm. Ah, kayak gitu, Bu. Nah, coba saya lihat, Bu, teori-teori belajar apa yang Ibu gunakan di bab 2? Teori-teori apa aja? Teori yang saya apakan, Bu, teori behavioris, teori buah humanistik, teori konstitusivisme, Bu. Apa, Bu, teori belajarnya, Bu, yang diangkat? Untuk meningkatkan hasil belajar anak itu, Bu, supaya Teori mereka belajar bukan lebih ada teori semangat. belajar konstruktivisme, ada teori belajar behavioristik, ada teori belajar Iya, Bu. eh, teori belajar apalah yang Ibu gunakan di sini? Teori behaviorisme, Bu, karena kurangnya minat belajar orang itu, Bu, dalam belajar agama, Bu. Berarti hasil belajar yang Ibu teliti di sini terkait dengan minat ya? Iya, Bu. Minat belajar, Iya, bukan Bu. kognitifnya ya. Iya, Bu. Nah, jadi yang ingin dicapai dari model ini untuk surah An-Nasr ini apa, Bu? Suruh An-Nasar ini, Bu.
Model berkelompok, Ibu. Ya, apa yang ingin yang Ibu harapkan dari siswa dengan penerapan model ini, apa yang Ibu harapkan dari siswa? Untuk meningkatkan hasil belajar siswa, Bu. Untuk menarik minat dan motivasi belajar siswa, Ibu. Oke, baik. Coba dibuka dulu modul projectnya, Bu. Modul projectnya, Bu. LK7. Ini, Bu, projectnya, Bu. Ya, cobalah apa yang Ibu tentukan projectnya ini. Kampanye, poster, serta demonstrasi olahraga itu asik, Bu. Nah, ini apa kaitannya dengan surah An-Nasr ini, Bu? Karena temanya di sini, Bu, bangunlah jiwa raganya, olahraga. Topiknya itu, Bu, olahraga itu asik. Kita kaitkan ke surah An-Nasr itu, oh, kita bisa beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, Bu. Kreatif, itulah, Bu. Jadi dari poster tadi apa yang mau dilahirkan proyeknya, Bu? Hanya dalam bentuk kampanye saja atau ada menghasilkan poster di situ? Kalau saya lihat di sini kampanye poster serta demonstrasi olahraga itu asik. Iya, Bu. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh siswa di sini? Terdapatnya banyak sekali kegiatan olahraga yang diterapkan di sekolah, salah satunya ialah senam, Bu. Nah, terdapat banyak sekali manfaat senam, yaitu meningkatkan kebugaran fisik, meningkatkan daya konsentrasi belajar, meningkatkan resiko obesitas, dan meningkatkan keseimbangan emosional. Banyak peserta didik yang malas mengikuti gerakan senam. Hal ini terjadi di SD Negeri 404 Bronjong. Hingga banyak peserta didik yang tidak mengikuti senam ketika pelajaran dimulai, daya konsentrasinya berkurang karena mengantuk. Itulah, Bu. Enggak, di sini kan saya melihat ada kampanye poster kan, Bu. Nah, jadi di sini saya belum belum apa nih, belum jelas nih dari penjelasan Ibu tadi. Kampanye poster itu apa yang dilakukan siswa di sini? Apakah mereka eh, mengkampanyekan poster-poster apa, poster seperti apa gitu, atau bagaimana ini? Tindak lanjutnya, kampanye poster, aksi nyata, dan demonstrasi olahraga itu asik. Dan tindak lanjutnya lagi, asesmen sematif evaluasi solusi yang ditawarkan. Dan tindak lanjutnya, mari beraksi sambil refleksi olahraga itu asik, Bu. Oke, baiklah itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Julhima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Salohat. Coba Iya, dibuka modul ajarnya, Bu. Apanya, Bu? Modul ajar. Modul ajar. Modul ajar biasa, pembelajaran. Oh iya, Bu. Modul ajar. Ini, Bu. Coba besarkan, dekatkan, apakan lagi? Zoom kan? Iya. Ini apa materinya, Bu, ini? Tenangnya belajar surah An-Nasr. Kompetensi awalnya, Hmm, Bu, membaca, menulis, menghafal, dan memahami surah An-Nasr, Bu. Iya, ya. Iya, Bu. Baik, di sini apa apanya? Oh, model pembelajarannya? Model pembelajarannya, Bu. PJBL, Bu. PCBL. Iya, Bu. Project. PBL, Bu. Oh, PBL. Iya, Bu. Hmm. Ini
Ini apa ya depannya nih? TBS. Tujuan sampingnya TP ya. Satu lagi Ah, apa KKTP ya? iya, Bu. Mm. Ya, terus ke bawah. Ini pertanyaan apa tuh? Ah, iya, pemahaman bermakna ini apa? Apa itu isinya? Allah memerintahkan membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil berarti membaca dengan memperhatikan hukum bacaan tajwid dengan benar. Bagaimana membaca Al-Quran dengan tartil? Itu, Bu. Apa maknanya? Makna dari apa ayat itu? Anak-anak itu paham bahwa ayat itu ada bermakna, ada isinya, gitu. Eh, Apa lapanya, Bu? apanya, Bu? Apa ayat tersebut? Pertolongan, Bu. Ngapa pertolongan? Pertolongan kepada Allah, Bu. Meminta pertolongan kepada Allah, Bu. Itu isinya. Iya, Bu. Hmm? Apabila datang pertolongan Allahnya. Oh, iya, Bu. Apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu nyapanya kan. Iya, Maka Bu. disuruh bertasbih. Wasabbih Bertasbih, bihamdika. bertasbih lah ya, Bu. Iya. Itu apa pertanyaan pemantiknya tuh? Cuma satu. Apa itu? Siapa di sini yang tadi malam mengaji? Itu pertanyaan pemantiknya, Bu. Iya. Iya, Cuma Bu. satu aja. Iya, Udah Bu. menarik minat lah itu. Iya. Baiklah. Apa di sini? Oh, terus lagi ke Hmm. bawah apa? Ada LKPD-nya. LKPD-nya, Bu. Mm-mm. Peserta didik dibimbing untuk menganalisa jenis pertanyaan yang ada LKPD, Bu. LKPD, lembar kerja. Iya, Bu. Jadi disuruh apa anak-anak itu gitu ya. Iya, Bu. Itu yang biru-biru itu apa itu? Video atau apa? Video apa itu, Bu? Oh, surah An-Nasr itu, Bu. Hmm. Hmm. Iya, Bu. Ini masih kegiatan pembelajaran terus-terus. Iya, Bu. Iya. Ini membaca. Iya, Bu. Membaca, Bu. Apa kegiatan apanya? Lembar kerja siswanya. Diapakan ini ayatnya? Iya, Bu. Iya. Oh, ini, Bu. Hmm. Apa disuruh? Ya, diapakan tuh, Bu? Tunggu. Apa LKPD-nya, pekerjaannya? Disuruh, Bu, berkelompok, Bu. Terus, itu ada ayatnya itu potong-potongan ayat. Iya, Diapakan? potongan adat disatukan, Bu, ayatnya itu, Bu. Oh, Biar gitu ya. iya, iya, Baik, saja. Oh, praktek ngajar dulu, Ibu ya. iya, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan semua di sini di kelas kita ini adalah sehat-sehat semua ya nak. Ya, di sini sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Ya, berdoa kita mulai doanya Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, setelah kita berdoa, ya anak-anak sekalian, Ibu akan mengabsen satu persatu ya. Kita tengok dulu kiri kanan kita, apakah ada kawan-kawan kita yang tidak hadir, ada anak yang tidak hadir kita di sini. Ya, mudah-mudahan semua kita di sini hadir ya. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita yang lewat ada yang tahu nak? Ya, pelajaran kita yang lewat, siapa yang tahu nak dengan pelajaran kita? Ya, bagus ya, udah masih ingat lagi pelajaran kita yang minggu yang lalu. Ya, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini adalah dengan senangnya belajar surah An-Nasr. Ya, itulah pelajaran kita sekarang senangnya belajar surah An-Nasr. Ya, siapa di sini yang sudah hafal surah An-Nasr? Siapa nak? Ya, bagus sekali. Nilai 100 ya, sudah hafal dengan surah An-Nasr. Ya, di sini kita lanjutkan lagi pelajaran kita dengan tujuan pembelajaran. Di mana di sini nak, tujuan pembelajaran adalah menyebutkan arti surah An-Nasr dengan baik, dengan benar. Ya nak? Ya, yang kedua, menjelaskan pokok-pokok isi surah An-Nasr dengan benar. Ya, nak. Ya, sudah tahu tadi surah An-Nasr. Sekarang mari kita membaca surah An-Nasr. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita yaitu membaca surah An-Nasr. Siapa yang mau membaca surah An-Nasr ini? Ya, mari kita baca dulu, kita semua dulu ya nak, membaca surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fathu ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا Sadaqallahul azim. Ya, kita tengok dulu yuk, kita simak dulu bacaan surah An-Nasr ini ya nak. Ya, biar tambah hafal kita, biar tahu kita menghafal surah An-Nasr ini. Ya, kita tengok dulu. Ya maaf ya nak, nggak bisa kita buka videonya. Ya, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita dengan mengapa kita menghafal surah An-Nasr. Bu, Mengapa? kesimpulan aja. Iya, Bu. Penutup. Ya, penutup aja, Bu. Mm-mm. Ya. Ya, kesimpulannya di sini adalah senangnya belajar surah An-Nasr ini tujuannya sudah kita ketahui, yaitu menyebutkan arti surah An-Nasr dengan benar, menjelaskan pokok-pokok isi surah An-Nasr dengan benar. Ya, hafalan surah An-Nasr dapat juga kita gunakan dalam bacaan sholat dan membaca surah An-Nasr setelah bacaan Fatihah. Nah, itulah ya nak kesimpulannya dan selanjutnya lagi melafalkan secara berulang ayat per ayat hingga hafal atau mendengarkan bacaan Nasr dari video guru ataupun teman.
Nah, itulah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan, nak? Ya, eh, minggu depan ibu akan bagikan dulu kelompok kita 4 orang per kelompok, yaitu menyambung, berkelompok dengan 4 orang. Yang pertama Abdurrahim dan kawan-kawannya, kelompok 2 Mutiara dengan kawan-kawannya, kelompok 3 Zaki dengan teman-temannya. Itulah yang 3 kelompok itu akan di sini udah nampak kena apanya surahnya ada diapakan surah potongan-potongan ayat surah An-Nasr ini iza jaa. Nah, potongan itu disatukan ya nak, secara berkelompok harus dikerjakan ya nak. Minggu depan kita kumpul tugas kelompoknya. Nah, sudah ya nak. Kita sudahi pelajaran kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Bu Salahat udah semua dilalui ya. Ya, Bu. Keluar dari apanya, share screen-nya nih. Ya, Bu. Baru. Hmm. Hmm. Selanjutnya, Bu Salahat silahkan ya ngeluarkan Zoom, keluar dari sini ya. Ya, Bu.